Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Syekh al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana falana bi barakatihi wa bikum fid dharain amin. Ila an qala man kana mashghulan بطلب العلم أو التدريس أو التأليف فذلك أفضل من الذكر وقراءة القرآن فإن لم يكن كذلك فالأفضل له الاشتغال بالعبادة أو ما هذا معنى. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita masih sama-sama dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mudah-mudahan senantiasa tercurah rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembangunan masjid kita, renovasi masjid kita diberikan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan katsira. Dan mudah-mudahan semua yang menyumbang, yang membantu panitianya, tukang-tukangnya, Allah berikan kesehatan yang afiat, Allah panjangkan umurnya fi taatillah, Allah berkahi rezekinya dan anak-anaknya ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan segenap para asatidzah, para guru Al-Mukarram Ustaz Abdurrahman, Ustaz Luqman Satiri, Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Daud, dan juga seluruh Bapak RT dan juga segenap jamaah Masjid Darul Muslimin yang saya hormati. Kita masih melanjuti daripada kajian kita kitab Fawaidul Mukhtarah, masih dalam bab yang sama, bab dakwah ilallah. Pada faidah yang ke-17, muallif mengatakan man kana mashghulan bi talabil ilmi awit tadrisi awit ta'lif, siapa orang yang sibuk dengan menuntut ilmu atau mengajar atau taklif, mengarang kitab, ya, fadzalika, maka yang demikian itu afdalu, lebih utama, minadzikri, daripada berzikir, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Ya, jadi kalau kerjaan kita ngaji, kerjaan kita ngajar atau ngarang kitab, itu lebih afdol daripada kita ya banyak berzikir dan banyak baca Quran. Bukan berarti nggak baca Quran, bukan berarti nggak zikir. Justru ini ya, justru orang alim tuh orang yang paling banyak zikirnya. Karena dengan dia ngajar, satu kali ngajar aja, kalimat-kalimat yang keluar dianggap tasbih, kalimat-kalimat yang keluar dianggap zikir. Kita kan lagi bahas tentang Allah ini, ya. Jadi esensi zikirnya sudah dapat. Lain sama orang yang ahli ibadah, tukang zikir doang, kadang pikiran kemana? Mana? Mendingan kita ngaji, kita fokus bahas tentang Allah, tuh ya. Bahas tauhid tentang keesaan Allah, bahas fikih tentang hukum-hukum Allah, bahas tasawuf tentang taqarrub kepada Allah. Semuanya ngingetin sama Allah. Ya, jadi kalau orang ngaji, kenapa dikatakan dalam kitab Lubabul Hadits, Al-Imam Suyuti mengatakan man ta'allama baban minal ilmi ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi kana afdhala min an yusalliya al-farqah tatawuan. Siapa orang yang belajar satu bab ilmu, diamalkan atau enggak diamalkan, ya, maka lebih afdal daripada 1000 salat sunnah. Kenapa tadi? Karena dengan sebab dia belajar ilmu, maka akan bertambah kualitas ibadahnya. Ya. 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang wali jauh menandingi 1000 rakaat yang dikerjakan ahli ibadah. Ya. Bahkan satu orang, satu zikirnya aulia, hanya menyebutkan Allah, belum subhanallah, belum astagfirullah, baru Allahnya aulia, itu lebih afdol dari ribuan zikirnya orang awam. Bahkan ya, Imam Taifah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi suatu hari digoda sama seorang perempuan. Wa huwa yadhkurullah, dia dalam keadaan zikir kepada Allah. Tiba-tiba tuh perempuan berjoget-joget depan dia karena dibayar sama orang buat gangguin Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid berkata, Allah,
mati tuh orang. Cuma bilang Allah. Sama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada orang Badui menghunuskan pedangnya pada Rasulullah. Dia katakan, man yamnauka minni, siapa yang bisa menghalangi ente dari aneh? Faqala Rasulullah, Allah. Getar tangannya, subhanallah. Gitu ya. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum, bukan aktsaru amala. Allah akan menguji yang paling mana, yang paling baik, yang paling cakep, yang paling bagus, bukan yang paling banyak. Ya. Makanya ada satu makalah dari guru saya yang saya ingat, orang kalau banyakin ibadah dalam kondisi hatinya rusak, dalam kondisi banyak maksiat, masih istiqomah maksiat, maka yang timbul adalah kesombongan. Jadi kenapa banyak orang makin banyak ibadah makin sombong? Itu sebenarnya ibadahnya nggak salah, tapi dia masih menyimpan penyakit hati dan masih ngerjain maksiat diam-diam. Maka efeknya ketika dia itu bertambah banyak ibadah, makin tambah sombong dia. Nauzubillah min dzalik. Tapi lain sama orang yang sambil bersihin hati, sambil jauhin maksiat, dijaga matanya, dijaga tangannya dari yang haram. Maka ketika dia menambahkan amal, ibarat padi makin berisi makin apa? Makin tunduk. Jadi kalau kita ngerjain amal soleh yang banyak, terus kok hati kita ngerasa sombong, berarti yang salah tuh maksiatnya. Bab yang sini yang belum kita bersihin. Ya. Bagian maksiat. Makanya Imam Ghazali nggak usah jauh-jauh, kita baca Ihya, kitab Bidayatul Hidayah, kitab tipis yang dikarang Imam Al-Ghazali. Man amila bihi, siapa yang mengamalkan kitab Hidayah, sara wali min auliyaillah, akan jadi wali Allah. Cuman apa itu? Bidayah lagi mana? Ihya ya. Cuman ngamalin bidayah dengan betul, dengan benar, insya Allah jadi wali. Nggak usah jauh-jauh, buka bab bidayah yang kedua tentang masalah hati. Di situ Imam Ghazali menjelaskan tentang bagaimana kita seorang manusia menjaga hati kita. Sebelum jaga hati, jaga anggota tubuh kita. Mata jangan lihat yang haram, tangan jangan ngambil yang haram, kaki jangan melangkah kepada yang haram. Kalau kita udah kerjain itu, udah setengah tazkiyah kita kerjakan, tinggal urusan hatinya. Ntar ngikut yang lama insya Allah. Ya tuh. Makanya ya kalau kita pengen dekat sama Allah, buka kitab Bidayatul Hidayah dan amalkan itu ya. Alhamdulillah kita punya guru Kiai Usuf Muhammad, sudah baca syarahnya malah di sini, Marokil Ubudiyah, itu udah luar biasa lagi ya. Tuh, emang berat ya, berat yang namanya masuk surga berat. Yang ringan masuk apa? Neraka tuh ya. Itu juga masuk neraka pakai bayar lagi. Ya. Orang mau zina pakai bayar gak? Bayar. Mau nonton bioskop bayar gak? Bayar. Mau judi bayar gak? Ternyata yang masuk neraka juga bayar. Cuman bayarannya masih nikmat, bayaran masuk surga tuh ya. Nah itu ya. Nah jadi tadi kembali lagi, orang yang menyibukkan diri dengan belajar, dengan ngajar, dengan ngarang, itu sudah sebaik-baiknya zikir udah. Bahkan saya pernah diprotes oleh salah seorang habaib ketika datang ke majelis saya di rumah di Mahya. Apa kata beliau? Majelis antum cakep, cuman atuk yang kurang. Apa itu? Kalau disebut nama Nabi pada diam aja mulutnya. Kalau disebut nama Nabi pada apa? Diam aja. Padahal dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, al-bakhilu, orang yang pelit kata Rasulullah, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang disebut nama Nabi Muhammad tapi nggak bersolawat tuh kata Nabi orang yang pelit. Ya kalau nanya hadisnya sahih Bukhari. Apa hadis yang paling sahih lebih tinggi dari Imam Bukhari? Itu Masya Allah. Makanya kalau orang taklim, orang ngajar, ada gak zikir? Ada. Ada gak sholawat? Saban lewat nama Nabi Muhammad SAW, pada baca sholawat. Siapa yang bikin antum pada sholawat? Yang ngajar tuh gurunya itu ya. Makanya tadi kalau kita ngaji lebih afdol daripada apa? Zikir. Karena zikir belum tentu ngaji, tapi kalau ngaji udah pasti zikir tuh kan. Logikanya sederhana ya. Kita zikir nih, Allah. Nambah nggak ilmu kita? Enggak. La ilaha illallah. Nambah nggak ilmu kita? Enggak. Tapi kalau kita ngaji, udah zikirnya kena, baca sholawatnya dapat. Apalagi kotak amal lewat di sini. Nah, sedekah juga. Ya. Banyak fadilahnya.
Ya, makanya tadi tuh ya, ngaji lebih afdol. Tapi tapinya bukannya nggak baca Quran sama sekali, ya. Bukannya nggak sholat malam sama sekali. Ini salah besar orang kalau memahami ilmu begitu. Wah, lebih afdol ngaji, aneh malam nggak sholat nah salah. Ya. Yang betul begini, malam kita bangun, sholat nggak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah. Adwa muhawain, sholat 2 rakaat. Ya, nggak apa-apa 2 rakaat. Sama witir 1, berapa itu? 3. Cuman yang 2 rakaat kalau bisa bacanya panjangan, jangan kuliah kulhu. Udah kuliah kulhu kelar. Belum nangis sudah sadaqallahul azim itu. Kan kita kalau malam hadirin, dikatakan dalam kitab Taghiratus Sadida, ada ulama ya menjabarkan tentang mana lebih afdol, diri apa sujud. Kata ulama lebih afdol diri, karena diri baca Quran. Kalau sujud baca apa? Zikir. Mana lebih afdol? Zikir apa Quran? Quran. Maka diri lebih afdol karena baca Quran. Tapi kata ulama begini, kalau sholatnya sholat malam, panjangin dirinya. Kalau sholatnya sholat yang siang, banyakin apa? Sujudnya gitu. Ya. Jadi kalau kita momentum malam, panjangin diri kita. Ya. Baca Quran boleh, silakan. Ya, mau sambil baca mushaf silakan aja. Yang jelas tuh warattilil Qur'ana tartilah tuh malam. Ya. Jadi jangan sampai kita tinggal. Ya rendah, cuma 3 rakaat nggak apa-apa. Yang penting jangan tinggal sholat malam. Ya. Ya rendah cuma sholawat 100, istighfar 100, la ilaha illallah 100. Yang penting jangan tinggal zikir. Gitu. Nah maka dikatakan selanjutnya fa'ilam yakun kadzalik, kalau kita nggak bisa mutolaah, nggak bisa baca kitab, nggak bisa ngarang kitab, maka utamanya kita sibukin ibadah. Datu. Ya. Ya kan buat yang ahli ilmu. Bahkan saking orang nggak mau ya waktunya sia-sia, Imam Suyuti mengatakan dalam kitabnya, kalau seorang alim tuh hendaknya kalau makan makannya cepet. Kalau kita sebagai seorang guru hendaknya makan apa? Cepet. Kalau kata orang sekarang fast food namanya. Biar apa makan cepet? Biar waktu kita nggak terbuang dengan apa? Makan. Ya. Seandainya nih kita mau makan, masak dulu, masak nasi dulu, ya. Berapa waktu yang dibuang oleh orang alim buat masak nasi, buat masak lauk, buat ke pasar, buat belanja. Maka sebagai seorang khadim, sebagai seorang murid, kalau bisa kita kasih waktu guru kita panjang buat nulis buku, buat baca kitab, buat mutolaah. Entar kita yang ke pasar pulang dibacain sama guru kita, kita keruk ilmunya, kita tanya, kita muzakarah gitu. Ya. Sampai ada salah seorang ulama dikisahkan, ya, ini saking nggak mau buang-buang waktu dia lagi nulis kitab. Karena nggak mau terputus dengan makan, akhirnya disuruh saudaranya nyuapin. Jadi sambil ngarang kitab sambil apa? Sambil disuapin tuh. Saking nggak mau buang waktu. Ya. Kan kalau kita makan kan ada waktu nggak di situ? Ada waktu. Nih minta disuapin. Jadi sambil apa? Sambil ngarang kitab sambil disuapin tuh. Ada lagi saking pengen belajarnya nggak mau putus, pas lagi makan disuruh saudaranya baca kitab. Entar saudaranya makan, dia yang baca kitab sampai ke dalam WC, ya, nggak mau buang waktu tuh, ya. Masya Allah ya. Ini kalau di luar sana begitu ya, karena ilmu banyak. Barusan saya habis beli kitab tuh segitu, namanya Umdatul Qari, ya, Syarah Sahih Bukhari. Itu bacanya kapan? Ya wallahu alam itu. Ya. Tapi kalau kita dengar ulama-ulama luar negeri, hatam tuh kitab-kitab yang segini. Ya. Kita ngaji misalnya sama Said Usuf, misalnya ngaji Ihya itu udah 20 tahun lebih belum hatam-hatam itu. Kenapa? Karena tadi sistem pembelajaran itu seminggu sekali. Bacanya jarang-jarang. Kadang penjelasannya kebanyakan, bacanya kitabnya dikit tuh. Tapi kalau di sana nggak baca sendiri, mereka baca depan guru dan sebagainya tuh. Qala al-Habib Ahmad Ibn Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu. Balaghana anna Syekh Abdullah ibn Abdul Baqi Asy-Sya'ab Al-Madani kana mimman yajtami'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqazah. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ini seorang wali min auliyaillah ya. Ada yang mengatakan beliau muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ya. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu tokoh ulama di Mekah ya. Jadi kalau kita mau runut silsilah keilmuan kita, jangan jauh-jauh ya. Guru kita kayak Utsman Syarif berguru dengan Habib Ali Kuitang. Habib Ali berguru dengan Habib Utsman bin Yahya. Habib Utsman berguru dengan Sayyid Ahmad ya Zaini Dahlan. Jadi dekat nggak jauh. Nah ini beliau muridnya juga termasuk.
Kata beliau, telah sampai berita kepada kami ada seorang syekh namanya Abdullah bin Abdul Baqi Asy-Sya'ab Al-Madani. Beliau itu kana mimman yajtami' bin Nabi, orang yang sering ya melihat Nabi Muhammad SAW yaqazah dengan mata telanjang, bukan mimpi, bukan ya. Cuman ada isyarah kata Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, man yaroni fil manam fasayaroni fil yaqzah. Orang yang udah bisa melihatku dalam mimpinya akan melihatku di alam nyata ya. Walaupun derajat hadis ini tidak kuat, tapi dipakai sama ulama-ulama kita. Artinya kalau kita udah pernah ngimpi ketemu Rasul dalam kondisi mimpi, nanti akan melihatnya dalam kondisi terjaga ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini beliau berarti kan kalau udah ketemu secara nyata, di ngimpi sering nggak? Sering itu ya, di ngimpi sering. Wa kana yas'al al-waridina min ahli Hadramaut. Beliau sering nanya ke orang-orang yang datang dari Hadramaut. Ya. Wa yaqulu lahum, dia tanya tuh orang-orang Hadramaut, khabiruni an Sayyid Ahmad bin Umar bin Smith ma amaluh wa ma sya'nuh. Tolong orang-orang Tarim, orang-orang Yaman, ya Hadramaut, tolong ceritain sama saya, siapa itu Habib Ahmad bin Umar bin Smith? Ya, Ahmad bin Umar bin Smith. Apa kerjaannya? Gimana orangnya? Ya, tuh sampai ditanya sama beliau yang sering ketemu Nabi. Kenapa? Fa inni lam ajtami bin Nabi. Karena tidaklah aku berjumpa dengan Nabi illa kecuali aku dengar Nabi muji dia mulu, Nabi nyanjung dia mulu. Siapa nih orang? Saban ngimpi ngomonginnya Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Saban ngimpi muji Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Siapa sih ini, kerjaannya apa dia? Ya. Lantas ada yang bilang faqila lahu, ada yang ngomong ke beliau, ke Syekh Abdullah bin Abdul Baqi, sya'nuhu wa daidanuhu ad-da'wah ilallah wal amr biha. Kerjaan ini Habib Ahmad, kerjaannya dakwah, kerjaannya ngajar. Tuh, cuman dakwah, cuman ngajar. Tuh. Ya. Sama nggak sama kira-kira sama guru-guru sekarang? Ya sama. Ya. Ada nggak bedanya sama guru-guru sekarang? Ya nggak beda. Sama kerjaannya, ngajar juga. Pertanyaannya, kenapa Nabi puji mulu? Kenapa Nabi sanjung mulu? Itu pertanyaannya. Ya ngajar sama. Ya, ini yang membuat saya iri, ya Allah ya. Iri. Kenapa iri? Karena kerjaannya sama. Ngajar, beliau ngajar, saya ngajar. Ya. Di dakwah, kita dakwah. Bedanya apa? Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu wa yuthni alaihi. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak memuji beliau dan mencintainya. Nah, jadi yang bedain Habib Ahmad bin Umar bin Smith dengan ulama kita sekarang apa bedanya nih? Niat tuh ya. Bedanya niat doang. Ya. Kalau beliau niatnya udah lillahi ta'ala, bener-bener karena Allah tuh ya. Ketika orang berdakwah betul-betul karena Allah, maka akan dapat perhatian dari Rasulullah. Apa ciri-cirinya? Ada cirinya hadirin. Satu, ini orang dapat mahabbah keluarga Rasulullah. Jadi kalau antum melihat ada kiai ya, dicintai sama habaib, dicintai oleh orang-orang soleh, dicintai ulama-ulama, nah itu tanda nih orang dapat perhatian Nabi. Kenapa ya? Kok nggak ketemu Nabi? Belum makomnya, tapi udah didapat nazarah sama Nabi. Ya, ya. Tapi orang yang jauh dari habaib, bahkan benci habaib, bahkan bilang katanya habaib nasabnya apa tuh? Terputus. Ya, sungguh dialah orang yang terputus dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita pengen tahu bagaimana kedudukan kita di sisi Nabi, ya tinggi apa enggaknya, lihat bagaimana perasaan habaib terhadap kita. Kalau habaib demen sama kita, nggak ubahnya tuh kakeknya sama sama kita. Ya. Makanya kita kalau bisa ada guru habaib kalau bisa, ya. Tuh. Artinya kalau nggak guru yang muridnya habaib kalau bisa, sama juga tuh. Intinya apa? Jangan sampai nanti timbul di hati kita benci sama habaib. Ya.
Ini kan lagi zaman sekarang nih, lagi diodak-odak orang Islam nih kan, dengan video ini, video itu. Yang ngomong nggak gemen-gemen, kiai-kiai yang ngomong. Yang ngomong bukan orang biasa, masih keturunan para sunan. Nah sekarang kita diuji nih, bagaimana mahabbah kita sama Rasulullah. Apakah kita berpaling dari mereka, ya, terus ngikutin orang-orang itu, ataukah kita istiqomah di jalan datuk-datuk kita, ya. Makanya kita terus berdoa, Robbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi, ya Allah matiin aneh di jalan para habaib, wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatan minal, selamat dari fitnah. Apa fitnahnya? Nah ini fitnah namanya. Kan disebut fitnah kalau orang pada bingung, tuh fitnah namanya. Disebut fitnah kalau orang pada bingung. Contoh, ada kiai soleh, alim, pinter, terkenalah fitnah, katanya ya merkosa perempuan, nauzubillah min dzalik. Kita kan bingung, kan alim, kan pinter, masa iya sih tuh kan? Enggak kali. Kata yang lain, enggak bener, ada kasusnya gini. Nah, bingung tuh. Nah, itu namanya fitnah. Ya. Tapi kalau nggak bingung, bukan fitnah namanya, ujian. Contoh, zaman sahabat. Ketika Sayyidina Utsman meninggal, ditusuk, ditikam, kubu Muawiyah dan Sayyidina Ali berperang. Bingung nggak? Saya mau tanya, kalau antum hidup di zaman mereka, milih siapa kira-kira? Muawiyah sahabat Nabi bukan? Sahabat. Sayyidina Ali keluarga Nabi. Milih siapa kita? Ayo. Maka sampai salah satu seorang sahabat menangis berdoa, ya Allah, seandainya saya dicabut oleh Engkau nyawanya sebelum kejadian ini, maka lebih baik buat saya daripada melihat satu sahabat dengan yang lain saling bunuh-membunuh. Itu namanya fitnah, hadirin. Ya, jadi kayak sama sekarang, yang belain, ya, ada gak habaib yang belain kubu yang benci habaib? Ada. Nah itu fitnah namanya, hadirin. Nah caranya gampang udah, ya, ikutin guru kita. Bagaimana Habib Umar bin Hafid, bagaimana ya habaib-habaib yang kita kenal lurus, udah ikutin mereka aja selesai. Jangan ikutin habaib yang sedikit, udah gitu aja ya. Nah ini ya, jadi kerjaannya beliau dengan kita sama-sama, cuman beda apa tadi nih? Niat. Nah tadi ketika kita di jalan yang lurus, insya Allah mendapat nazroh, mendapat pandangan para aulia ya. Ada salah satu anak muda umur 19 tahun ya, habaib, cuman habaib, masih muda ya, masih keturunan Sayyidil Walid Al Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Bukit Duri ya, Bukit Duri. Nah ini ceritanya unik. Ini habaib ya, diramal sama Habib Ali almarhum. Kata Habib Ali, ya fulan, wahai cucuku, nanti kamu akan bertemu dengan wali-wali fi akhir zaman. Itu kata Habib Ali almarhum, al-maghfurlah. Entar engkau akan ketemu wali-wali di akhir zaman. Subhanallah, betul. Nyantren sering bolos, nyantrennya sering bolos, sering nggak masuk. Tahu-tahu pengen ujian hilang, nggak ketemu kemana. Ya. Salah seorang murid saya nanya, itu kebetulan temannya murid saya, ya Bib, ente kalau kabur-kaburan kemana sih gitu. Akhirnya beliau cerita begini, sebenarnya nih aneh nggak mau cerita sama ente, cuma ente doang yang aneh cerita karena ente sahib aneh dipesen ame Walid Habib Ali sebelum meninggal, entar ente bakal ketemu wali-wali akhir zaman. Maka setiap ada panggilan, baik itu ngimpi, baik itu apa, saya mendatangi itu. Saya dengar nih di sono ada orang terkenal wali punya karomah, saya datengin. Bodoh amat sekolah saya, yang penting saya datang. Ya. Sampai nih yang terkenal wali, ya, yang terkenal udah sepuh, udah umurnya mungkin udah 100 lebih, itu diundang acara nunda. Entar dulu. Aneh belum mau jalan. Entar. Diundang lagi acara jumlah. Ayo belum. Entar. Masih nunda. Kenapa nunda? Ternyata nungguin cucunya Walid. Pas datang, nah ini dia yang aneh tunggu, subhanallah. Ini sahib aneh bingung, kok bisa ente mendapatkan perhatian wali seperti itu? Apa amalannya gitu? Ya. Pengen tahu nggak kira-kira apa amalannya itu? Amalannya ninggalin maksiat. Udah itu. Ya. Bukan banyak sholat, bukan banyak puasa, bukan banyak wirid. Satu, kalau saya buka HP, saya lihat ada gambar-gambar yang gak beres, saya tinggal, saya lari, saya jalan untuk ngabisin tenaga saya. Ya.
Kalau kita kan biasa kan begitu kan, wasilah tuh buka HP, ada yang seru, dibuka nggak? Dibuka, tonton tuh. Kalau lagi rame-rame nggak, ditutup langsung skip deh. Lagi sendirian dibuka, justru lagi sendirian ditutup semua. Itu yang bikin dia mendapatkan nadroh dari para aulia. Karena memang di zaman sekarang ini sulit ninggalin maksiat. Lebih gampang berbuat taat daripada ninggalin maksiat. Kadang kita lagi taat aja maksiat. Lagi ngaji kan taat tuh, ketemu temennya, si Fulan mana? Tahu nih udah seminggu ngaji-ngaji lah. Wah kemarin lihat dia di rumah janda lagi main katanya. Bener lu, bener. Gue 2 kali ngelihat kemarin tuh. Kan gue kan deket sama dia. Wah, gue juga pernah lihat di pasar Minggu. Jadi apa tuh? Jadi gibah. Padahal lagi ngapain tuh? Lagi ngaji itu. Tapi kalau orang ninggalin maksiat, nah itu yang luar biasa. Ya. Makanya kalau bisa kita fokusin kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, tarkul maksiyah ya, itu lebih sulit daripada fi'lut ta'at. Ya. Makanya yang lebih cepat nyampein kita kepada Allah adalah lewat jalur meninggalkan maksiat. Ya. Cuman kadang kan kita nggak tahu maksiat apaan aja. Tuh, ilmunya belum tahu. Tuh, makanya belajar fikihnya. Ya, jualan apa yang nggak boleh, dagang apa yang nggak boleh, beli barang apa yang nggak boleh, caranya gimana yang nggak boleh, duit apa yang haram kita makan, harta gimana yang syubhat. Nah belajarnya di fikih. Maka orang yang kagak belajar fikih sangat rentan mengerjakan yang haram dan makan yang haram, sangat rentan. Ya, makanya nggak ada ahli tasawuf yang nggak ngerti fikih, nggak ada. Mustahil wali nggak ngerti fikih, mustahil. Ya. Bahkan ada salah seorang ahli fikih di zamannya namanya Imam Syirazi. Imam Syirazi mengarang kitab namanya Muhazzab, tebalnya segini. Itu beliau ahli fikih, tapi sampai dimimpikan sama Nabi dipanggil Syekh sama Nabi. Ya Syekh tuh. Dipanggilnya Syekh sama Nabi, dimuliakan sama Nabi. Padahal nulis kitab fikih. Ya tuh. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena memang untuk kita menjadi wali itu pertama kalinya kita pelajari fikih dulu. Cuman kalau orang-orang yang fasik sampai fikih kelar udah, yang penting bisa ngajar. Kalau tasawuf ntar aja dah, menunggu tuaan dikit gitu katanya gitu. Ini yang bahaya nih. Ya. Karena apa? Dikit-dikit amalan, dikit-dikit wirid, dikit-dikit sunnah. Tuh, belum siap dia. Ya. Tapi kalau memang kita sudah siap untuk mengamalkan itu, silahkan baca kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Nah ini ya. Kanal Habib Ahmad bin Umar bin Smith faqaha ahla Syibam. Habib Ahmad bin Umar, ngapain beliau? Beliau ngajarin fikih ke ahli Syibam. Ada satu kota di Hadramaut namanya Syibam. Ini terkenal orang-orang Syibam itu matanya tajam hadirin. Jadi kalau ngelihat orang tuh dapat kenikmatan, dilihat sama dia dengan pandangan hasad, itu orang kena ain. Ya, yang dibilang orang kena ain, nah itu begitu. Ya. Jadi ada orang misal punya mobil, dilihatnya sama orang Syibam, kena ain tuh. Makanya orang-orang di sana paling ngeri nunjukin nikmat. Paling ngeri nunjukin nikmat. Sama kayak kita. Sebenarnya kita juga bisa berpengaruh. Contoh, biasa sholat malam, ya. Terus kita ngomong sama orang, ya. Kita tunjukin ke orang kita sholat malam. Besoknya nggak ngerjain, itu udah kena ain namanya. Kita lagi enak ngaji, lagi enak wirid, rasain nikmatnya, terus cerita sama orang. Besoknya nggak enak, besoknya nggak ini, nah itu kena ain namanya. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Kita istiqomah taklim, istiqomah ngaji, cerita sama orang, besok nggak ngaji, itu udah kena ain namanya. Makanya ada pun yang kalau kita punya nikmat, tutupin. Ya. Apalagi zauf di sini. Gitu. Nah ini diajarkan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Smith fikih kepada ahli Syibam sampai ya mereka hatta suqatihim wa ahlat turuk, orang-orang jalanan, orang-orang pinggir jalan tuh tukang-tukang dagang itu mereka ngerti fikih semuanya. Ini dia nih. Kenapa tadi dapat pandangan Nabi? Karena yang diajarin fikih. Ya. Fadakhil min ahli Syibam ilal masjid ya'rifu ahlal jamaah ahum fit tasyahud awal am fit tasyahud akhir. Nah, maka orang-orang yang masuk ke Masjid Syibam, mereka tahu nih orang-orang
Ya, lagi tahiyat apa? Tahiyat akhir apa tahiyat awal? Udah tahu. Kenapa? Karena ahlu syibam udah ngerti mana duduk tawarruk miring, mana duduk iftirash. Ya kan sebagian kita nggak tahu. Kadang-kadang sholat lurus-lurus aja. Tahiyat awal lurus, tahiyat akhir lurus. Nggak bisa bedain mana iftirash, mana tawarruk. Tapi ahlu syibam walaupun awamnya, walaupun tukang-tukangannya, walaupun orang-orang pinggir jalan, mereka tahu yang mana tawarruk, yang mana ya iftirash. Itu ya. Tapi kalau di madhab Hanafi enggak, hadirin. Kalau kita masuk mazhab Hanafi semuanya lurus ya, sampai tahiyat akhir lurus tuh. Kalau madhab Syafi'i enggak miring. Makanya kalau kita umroh lihat nih di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ada yang miring. Pasti orang apa itu? Orang Indonesia tuh ya. Apalagi pecinya hitam tuh. Itu orang Indonesia dah tuh, miring udah pasti dia. Ya. Maka kata beliau, ya. Kata salah satu habaib memuji murid-muridnya Imam Habib Ahmad bin Umar bin Smith tadi, "Idza ra'aita ahadan min ahli syibam", kalau ente ngelihat ada salah seorang ahli syibam yusolli, sedang salat, fasolli wara'ah, maka salatlah di belakang dia. Jadiin imam. Kenapa? Orang ini ngerti fikih. Ya, tuh. Makanya yang berbahaya sekarang kadang ada orang ambisinya gede mau jadi imam mulu. Tapi ilmunya kagak tuh ya. Di luar sono, kalau di sini mah masya Allah ini ustadz semua di sini ya. Menurut saya ini termasuk yang paling hebat karena imam rawatibnya kiai semua, ustadz semua. Tapi di tempat lain, ya. Pernah saya sewaktu-waktu pengen ke Cianjur tempat Kiai Rifai. Allahu Akbar itu Allahu Akbar bagaimana tuh kira-kira tuh ya. Ini kan sudah menyalahi kaidah ini ya. Apalagi Allahu Akbar hadirin, bayangin coba Allahu Akbar ya. Takbiratul ihram rukun bukan? Rukun qauli, kalau salah batal enggak? Kalau Allahu Akbar benar apa salah? Ya. Syekh Salim bin Sumer dalam kitab Safina menyebutkan syarat takbiratul ihram ada 20. Di antaranya harus betul pelafalannya. Nah kalau orang takbir Allahu Akbar bagaimana tuh kita bener husnuzon bagaimana, susah itu. Ya. Jelas ya. Nah jadi ya tuh. Dzukira anna Habib Muhammad bin Ja'far al-Attas kana yajtami bin Nabi Yaqzo. Nah sama Habib Muhammad bin Ja'far al-Attas juga orang yang bisa ketemu Nabi dalam keadaan kondisi sadar. Fasa'alahu fathal kabir. Mintalah beliau dibukain kasyafnya oleh Allah, cuman fathal kabir. Jadi kalau kata Habib Empang tuh saya pernah baca bukunya, cuman bukunya hilang nggak tahu kemana ya, mudah-mudahan ketemu tuh. Kata Habib Empang, Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, kasyaf itu ada tingkatannya. Kalau kasyaf yang paling rendah itu baru firasah, firasat, feeling. Kayaknya bentar lagi datang tamu nih. Nggak lama datang. Nah itu bener tuh. Itu firasah. Itu paling rendah. Kasyaf yang kedua udah mulai kebuka cuman bebayang-bayang. Ya, kalau kita ngelihat orang di kaca tuh, ada gak orang di situ? Nah, ada kayak gitu, bebayang-bayang, nggak jelas. Makin jelas, makin kelihatan. Itu namanya fath kabir. Sampai terakhir Al Habib Abdurrahman, ya Sayyidil Walid bin Ahmad Segaf Bukit Duri, kedatangan Habib Umar. Habib Umar datang, silaturahim sowan. Ketika sowan didiemin sama Walid. Ya. Ini cerita muridnya, dipijit sama Habib, antum marah mana? Bahasa Arabnya gitu. Habib, antum marah mana? Di mana Habib? Diam. Lama ditungguin kok ngomong-ngomong, aneh ajak ngomong kok nggak dibalas-balas. Lama. Setelah itu beliau ngomong, barusan aneh sedang ngobrol sama enjit antum Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata beliau girang punya cucu kayak antum, masya Allah tuh. Kalau yang nggak siap, wah, ya Habib gila nih, udah ngomong sendiri nih. Nah ini bahaya nih, auzubillah min dzalik. Makanya kalau belum siap berguru sama wali, ya baik-baik udah. Karena perbuatan wali yang yukharikul, ada banyak yang berlawanan dengan adat begitu. Ya. Nah itu, jadi ketika dibukakan foto sampai yang di alam barzah aja kelihatan hadir ya. Kalau kita kan boro-boro alam barzah, alam nyata aja kita nggak kelihatan. Ya bini kita di pasar kita nggak tahu, anak kita sekolah kita nggak lihat. Tapi kalau orang-orang begitu, jangankan yang di alam dunia, alamul mulki, yang di alam barzakh aja mereka tahu. Tuh ya. Shallu ala Muhammad. Nah ketika minta foto oleh Nabi,
minta dibukain nama Nabi. Kata Nabi, Al-Fathul Kabir inda Ahmad bin Umar bin Smith. Kalau ente pengen dibukain kasyaf ente, fatah ente, minta sama Habib Ahmad bin Umar bin Smith tuh. Beliau lagi mintanya tuh. Ya. Fatawajjahal Habib Muhammad ila Shibam. Kemudian Habib Muhammad berangkat ke Shibam, tempatnya Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Sampai ya Habib Ahmad bin Umar datang tuh. Kata Habib Muhammad bin Ja'far alatos, hawwalanin Nabi alaik. Wahai Habib Ahmad, Nabi ngarahin ane ke antum. Untuk ngapain? Ane minta futuh ame Nabi. Cuman Nabi bilang ame antum mintanya. Ya. Apa kata Habib ya Ahmad bin Umar bin Smith? Boleh ente minta bukain ame ane, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Engkau gunakan lisanmu untuk menyerukan orang ke jalan Allah, untuk dakwah, ngajar sekarang. Kalau ente mau futuh yang besar, sekarang ente ngajar, baru ane kasih ente futuh itu. Makanya tuh kemarin saya bahas, orang kalau ilmunya sebatas belajar buat dirinya, Allah kasih dikit, karena buat dirinya sendiri. Tapi kalau orang nyari ilmu, dia lagi ngajar, lagi nyebarin ilmu, insya Allah Allah tambahin ilmunya. Kan ilmu rezeki bukan? Rezeki. Ya sama. Kita hidup bujang sendiri, nggak punya keluarga, nggak punya anak, rezekinya dikit. Coba nambahin anak, banyak gak? Coba nambah istri tuh, ya Bang Haji gitu. Banyak gak? Makin banyak lagi tuh ya. Apalagi bininya 4 tuh ya tuh. Makin pusing cuman tuh ya. Saya yakin para jamaah bukan ragu sama rezeki, bukan, cuman ngeri doang gitu ya. Kalau rezeki nggak bakal ragu, saya yakinnya. Anak 1 rezekinya ada, sampai anak 5 rezekinya ada. Rezeki jangan ditakutin. Nah, ini sama, semakin kita punya tanggungan banyak, semakin besar yang Allah kasih sama kita. Ya, tuh. Ada orang berdoa gini, ya Allah, jadikanlah saya orang yang bermanfaat. Ini baik-baik hadirin nih, kalau doa begini nih ya, kudu siap kita. Habis doa begitu datang orang minta minjem duit katanya, ya minjem duitnya gede lagi. Terus dia ngadu sama Allah, ya Allah kan saya minta jadi orang yang manfaat, kenapa yang datang orang minjem duit? Nah itulah bermanfaat, jadi duit ente bisa bermanfaat tuh hadirin ya. Jadi kalau besok minta, ya Allah jadikanlah orang yang bermanfaat, nah, ntar siap-siap aja datang ke rumah kita orang minjem duit itu ya. Doanya apa lagi Ustaz? Doanya minta sabar, ya Allah jadikanlah saya orang yang bersabar. Pulang-pulang bininya ngamuk ngomel-ngomel, diprotes, ya Allah katanya. Ya itu doain teh. Makanya kita tergantung doa kita. Ya. Kalau doanya minta jadi orang manfaat, ntar banyak orang yang manfaatin. Kalau mintanya doa biar jadi orang yang sabar, ntar banyak yang nguji, yang ngetes. Terus doanya apaan nih Ustadz nih? Minta jadi orang yang bersyukur tuh, dapat nikmat. Cuman la wa in kafartum inna azabi lasyadid. Ngerian lagi tuh, dikasih nikmat mulu, duit banyak, dagangan nggak habis-habis ya, dagangan laris terus, lupa taklim, lupa ngaji, betul ya. Kalau kata guru kita sadusuk gitu, yang namanya pengajian lagi musim dagangan sepi, ntar musim sepi dagangan pengajian ramai tuh. Berarti emang nggak cocok kita jadi orang kaya tuh. Kenapa? Saban duit nambah, ibadah berkurang. Ya betul ya. Tapi bukan orang sini, nggak, orang sono RT saya tuh. Ya. Kalau sini mah tuh, masya Allah rame ya. Saya kadang suka sedih, ya Allah ya. Pernah saya lewat pengajian di masjid Pulo, musola Pulo atau masjid Pulo saya nggak sebut dah. Itu yang ngaji 3 orang hadirin. Yang ngaji 3, sama tiang dah 4, ikut tuh tiang, dihitung dah tuh tiang. Ya. Makanya tuh kita bersyukur, alhamdulillah ya, orang RT 8, RT 7 Darul Muslimin insyaallah min ahlil khair. Ya, malam Rebo ngaji, rame yang ngaji malam Sabtu, ngaji malam Minggu, ngaji malam Senin, ngaji kalau perlu tiap malam ngaji tuh ya tuh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. 6 terakhir. Kata Hayy Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, sepatutnya fi hadzal zaman, di zaman sekarang, annal matlub huwa alladhi yudawwir li talib. Kalau bisa ustadz yang nyari murid, kata Imam Haddad. Kalau bisa zaman sekarang ustadz nyari murid. Kalau zaman dulu murid nyari ustadz. Imam Malik ketika diminta ngajar di kerajaan, kata Imam Malik, nggak bisa raja.
Al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatengin bukan ngedatengin. Zaman dulu. Kata Imam Haddad yang hidup 300 tahun lalu, kalau bisa ustadz zaman sekarang nyari murid bukan dicari sama murid itu. Ya. Walau huwa khalif ma alaihi salaf, meskipun perbuatan ini menyalahi kebiasaan salafun saleh kita. Ya. Liyah sulalahu tadzakur, agar dengan dia nyari murid dan ada yang belajar, akhirnya dia bisa nginget-nginget ilmunya. Coba mohon maaf nih ya, kita kalau ngaji di masjid doang, nih saya kalau ngajar di masjid musola doang, itu yang saya ajarin ujung-ujungnya tauhid, fikih, tasawuf, tafsir, nggak ngajar nahu, nggak ngajar balagoh, ya. Maka bersyukur saya ada